Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Tusifa dari Prodi S1 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2111B0012. Di sini saya akan menjelaskan respirasi atau sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pengisapan udara ini disebut inspirasi dan mengembuskan disebut ekspirasi. Organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Yang pertama yaitu hidung. Hidung atau naso atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang atau kafum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Di dalam-dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian luar dinding hidung terdiri dari kulit. Lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lapisan dalam hidung terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat dan dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah, yaitu concha nasalis inferior atau karang hidung bagian bawah, yang kedua yaitu concha nasalis media atau karang hidung bagian tengah, dan yang ketiga yaitu concha nasalis superior atau karang hidung bagian atas. Lalu yang kedua terdapat faring. Teka atau faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Rongga teka dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan kewana disebut nasofaring. Yang kedua yaitu bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus faucium disebut dengan orofaring. Dan yang ketiga yaitu bagian bawah sekali dinamakan laringofaring. Selanjutnya yaitu ada laring. Laring atau pangkal tenggorok merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, yaitu 1 kartilago tiroid atau 1 buah depan jakun atau Adam's apple, sangat jelas terlihat pada pria. 2 yaitu kartilago aritianoid, 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga yaitu kartilago cricoid, 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat yaitu kartilago epiglotis, 1 buah. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorok merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin. Yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku, kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebra thoracalis 4 dan 5. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa, dan alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan luas, permukaannya lebih kurang 90 meter persegi. Pada lapisan ini terjadi pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam darah, dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau belah paru, lobus pulmodextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari pulmo sinistra, lobus superior, dan lobus inferior.
tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Di antara lobulus satu dengan yang lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah, getah bening, dan saraf. Dalam tiap-tiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. Letak paru-paru di rongga dada, datarannya menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Selanjutnya yaitu proses terjadinya pernapasan. Proses terjadinya pernapasan dibagi dalam 2 bagian, yaitu inspirasi atau menarik napas dan ekspirasi atau menghembuskan napas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot pernafasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya. Ini berarti bahwa refleks bernapas juga di bawah pengaruh konteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar karbon dioksida dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus lalu mengerut datar. Muskulus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga costa menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara sternum atau tulang dada dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik yang menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya berkurang dan masuklah udara dari luar. Ekspirasi pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi atau diafragma akan menjadi cekung, muskulus intercostalis miring lagi, dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali. Maka udara didorong keluar, jadi proses respirasi atau pernapasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan rongga pleura dan paru-paru. Pernapasan dada. Pada waktu seseorang bernafas, rangka dada terbesar bergerak. Pernapasan ini dinamakan pernapasan dada. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Selanjutnya pernapasan perut. Jika pada waktu bernafas diafragma turun naik, maka ini dinamakan pernapasan perut. Kebanyakan pada orang tua karena tulang rawanya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat kapur mengendap di dalamnya, dan ini banyak ditemukan pada pria. Selanjutnya yaitu pernapasan paru. Pernapasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas, yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah, dibawa ke jantung, dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru, karbon dioksida merupakan hasil buangan yang menembus membran alveoli. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus, berakhir sampai pada mulut dan hidung. 4 proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner. 1. Ventilasi pulmoner, gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua yaitu arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen, masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat yaitu difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler, karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasi dalam darah mempengaruhi dan merangsang pusat pernapasan terdapat dalam otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan sehingga terjadi pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida lebih banyak. Darah merah atau hemoglobin
yang banyak mengandung oksigen dari seluruh tubuh masuk ke dalam jaringan yang akhirnya mencapai kapiler. Darah mengeluarkan oksigen ke dalam jaringan, mengambil karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru terjadi pernapasan eksternal. Pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan oksigen dalam tubuh terjadi dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru. Pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan, dan kapasitas pengangkutan oksigen oleh darah. Aliran darah bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah oksigen dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, hemoglobin, dan afinitas atau daya tarik hemoglobin. Transfer oksigen melalui beberapa tahap. Tahap 1 yaitu oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu kita menarik napas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer 159 mmHg, dalam alveoli komposisi udara berbeda dengan komposisi udara atmosfer tekanan parsial oksigen dalam alveoli 105 mmHg. Tahap 2, darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Dalam darah ini terdapat oksigen dengan tekanan parsial 40 mmHg karena adanya perbedaan tekanan parsial itu apabila tidak pada pembuluh kapiler yang berhubungan dengan membran alveoli, maka oksigen yang berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke dalam pembuluh kapiler. Sehingga terjadi proses difusi tekanan parsial oksigen dalam pembuluh darah menjadi 100 mmHg hemoglobin. Tahap 3, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Ada 2 mekanisme peredaran oksigen dalam darah. Dalam darah yaitu oksigen yang larut dalam plasma darah merupakan bagian terbesar dan sebagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Derajat kejenuhan berhemoglobin dengan oksigen bergantung pada tekanan parsial karbon dioksida atau pH. Jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin dalam darah. Tahap 4 yaitu sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial lebih dahulu. Tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial yaitu 20 mmHg. Perbedaan tekanan parsial oksigen dalam pembuluh darah arteri yaitu 100 mmHg dengan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial yaitu 20 mmHg, menyebabkan terjadinya difusi oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstisial. Tahap yang kelima yaitu tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mmHg. Oksigen dan cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme, yaitu reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan, karbohidrat, lemak, dan protein, menghasilkan H2O dan CO2 dan energi. Selanjutnya yaitu transport karbon dioksida. Kelarutan karbon dioksida dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan oksigen, sehingga terdapat lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen dalam larutan sederhana. Karbon dioksida berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO3 karena adanya anhidrase atau berkurangnya sekresi keringat. Karbonat berdifusi ke dalam plasma. Penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap oksigen bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan. Sebagian dari karbon dioksida dalam sel darah merah bereaksi dengan gugus amino dan dari protein. Hemoglobin membentuk senyawa karbamino atau senyawa karbon dioksida. Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut karbon dioksida ditunjukkan oleh selisih antara garis kelarutan
karbon dioksida dan garis kadar total karbon dioksida di antara 49 ml karbon dioksida dalam darah arterial 2,6 ml adalah senyawa karbamino dan 43,8 ml adalah HCO2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.